Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sujayono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita belajar tentang mata pelajaran fisika. Kita membahas tentang materi momentum dan impuls, dinamika rotasi, dan elastisitas bahan. Untuk materi yang pertama, impuls dan momentum. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1. Perbandingan beda kecepatan antara dua benda sejumlah tumbukan dan beda kecepatan keduanya sebelum tumbukan yang diberi tanda negatif disebut titik-titik. Penjelasannya, lihat definisi dari koefisien restitusi. Jadi jawaban yang tepat adalah koefisien restitusi. Karena koefisien restitusi adalah perbandingan antara kecepatan sesudah tumbukan dan kecepatan sebelum tumbukan. Soal nomor 2. Pada setiap tumbukan apa saja selalu berlaku titik-titik? Penjelasan. Untuk menjawab soal nomor 2, kita lihat syarat terjadinya tumbukan. Salah satu syarat untuk terjadinya tumbukan yaitu hukum kekekalan momentum. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah jawaban yang B. Soal nomor 3. Di antara benda bergerak berikut ini mana yang akan mengalami gaya terbesar bila menumbuk tembok sehingga berhenti? Di situ ada 5 option A, B, C, D, E. Penjelasan, gaya terbesar apabila momentumnya juga besar. Kita coba satu persatu dari 5 jawaban tersebut. Untuk yang A, FA per T sama dengan MA kali VA sama dengan 40 kali 25 bernilai 1000 Newton second. Yang B, FB per T sama dengan MB kali VB sama dengan 50 kali 15 sama dengan 750 Newton second. Yang C, FC per T sama dengan MC kali VC sama dengan 100 kali 10 sama dengan 1000 Newton second. Yang D, FD per T sama dengan MD kali VD sama dengan 150 kali 7 sama dengan 1050 Newton second. Dan yang E, FE per T sama dengan ME kali VE sama dengan 200 kali 5 sama dengan 1000 Newton second. Dari kelima jawaban itu yang paling besar momentumnya adalah jawaban yang D. Soal nomor 4. Sebuah truk yang masanya 2000 kg dan melaju dengan kecepatan 36 km per jam menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah titik-titik. Penjelasan, diketahui massa sama dengan 2000 kg, V sama dengan 36 km per jam, kita konversikan menjadi 10 meter per second, T sama dengan 0,1 second. Ditanya adalah F atau gayanya. Kita masukkan rumus, F sama dengan M kali V per T sama dengan 2000 kali 10 dibagi 0,1 didapatkan hasil 200.000 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah option yang D. Soal nomor 5. Sehingga melambung dengan kecepatan 200 meter per second. Pemukul menyentuh bola dalam waktu 0,2 second. Massa bola tersebut adalah titik-titik kilogram. Penjelasan, diketahui F sama dengan 100 Newton, V sama dengan 200 meter per second, dan T sama dengan 0,2 second. Ditanya M atau massa. Dimasukkan rumus, M sama dengan F kali T per V sama dengan 100 kali 0,2 dibagi 200 didapatkan hasil 0,1 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Soal nomor 6.
Seorang anak melompat dan melepaskan diri dari skateboard dengan kecepatan 1 meter per second. Bila massa anak 20 kg dan massa skateboard 2 kg, kecepatan hentakan papan skateboard adalah titik-titik meter per second. Penjelasan, diketahui VA sama dengan 1 meter per second, MA sama dengan 20 kg, dan NB sama dengan 2 kg. Kita misalkan A adalah anak, yang B adalah skateboard. Ditanya adalah VB. VB sama dengan minus MA kali VA per MB sama dengan minus 1 dikali 20 per 2 sama dengan min 10 meter per second. Tanda minus itu menandakan arah skateboard berlawanan dengan arah anak yang melompat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Soal nomor 7. Sebuah truk yang sedang berhenti ditabrak oleh sebuah mobil yang berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah tabrakan, kedua kendaraan itu berpadu satu sama lain. Jika massa truk 1.400 kg dan massa mobil 600 kg, kecepatan kedua kendaraan setelah tabrakan adalah titik-titik. Penjelasan, diketahui VA sama dengan 0 meter per second, VB sama dengan 72 km per jam, kita konversikan menjadi 20 meter per second, MA sama dengan 1.400 kg, dan NB sama dengan 600 kg. Tadi dimisalkan A adalah truk dan yang B adalah mobil. Ditanya V aksen atau kecepatan kedua kendaraan setelah tabrakan. V aksen sama dengan MA kali VA plus MB kali VB dibagi jumlah dari MA plus MB sama dengan 1.400 kali 0 ditambah 600 kali 20 dibagi 1.400 ditambah 600 sama dengan 12.000 dibagi 2.000 sama dengan 6 meter per second. Jadi jawabannya tepat adalah option yang B. Soal nomor 8. Momentum sebuah benda adalah perkalian antara massa benda dengan kecepatannya, sehingga satuannya kilogram meter per second. Satuan lain yang bernilai sama dengan satuan itu adalah titik-titik. Penjelasan, satuan momentum sama dengan satuan impuls, sehingga kilogram meter per second sama dengan Newton second. Jawaban yang tepat adalah option yang B. Soal nomor 9. Dua buah benda titik masing-masing bermassa M1 sama dengan 5 kg dan M2 sama dengan 6 kg. Terletak berdekatan di bidang datar licin. Sistem ini mendapat impuls gaya, sehingga kedua benda bergerak dengan kelajuan masing-masing 1 meter per second dan 2 meter per second dengan arah saling tegak lurus. Besar impuls gaya yang bekerja pada sistem adalah titik-titik. Penjelasan, M1 diketahui 5 kg, M2 6 kg, V1 1 meter per second, dan V2 2 meter per second. Ditanya I atau impuls, I akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat, kita masukkan I sama dengan akar 5 kali 1 kuadrat ditambah 6 kali 2 kuadrat sama dengan akar 5 ditambah 12 sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 Newton second. Jadi opsi yang tepat adalah jawaban yang D. Soal terakhir, soal nomor 10 untuk materi impuls dan momentum. Dua buah benda M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg bergerak saling mendekati dengan kecepatan
V1 sama dengan 10 meter per second dan V2 sama dengan 20 meter per second. Jika tumbukan yang terjadi lenting sempurna, kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah titik-titik. Penjelasan, M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg, V1 sama dengan 10 meter per second, V2 sama dengan 20 meter per second, E sama dengan 1 atau lenting sempurna. Ditanya V1 aksen dan V2 aksen. Kita masukkan ke dalam rumus hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Didapatkan 2 kali 10 ditambah 2 kali min 20 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Persamaan 1 V1 aksen plus V2 aksen sama dengan min 10. Yang kedua kita masukkan ke dalam rumus koefisien restriksi. E sama dengan min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2 sama dengan 1. Kita masukkan min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen per 10 ditambah 20. Kita dapatkan persamaan kedua min V1 aksen plus V2 aksen sama dengan 30. Persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2, kemudian dengan cara mengeliminasi antara kedua persamaan tersebut didapatkan V1 aksen sama dengan min 20 meter per second dan V2 aksen sama dengan 10 meter per second. Jawaban yang tepat adalah option yang B. Kita lanjutkan ke pembahasan materi yang kedua tentang gerak translasi dan rotasi atau materi dinamika rotasi. Bila jawaban yang paling tepat soal yang pertama, nilai momentum sudut kincir angin yang nilai momen inersianya 0,001 kg meter persegi dan memiliki kecepatan sudut tetap 50 radian per second adalah titik-titik kilogram meter persegi per second. Penjelasan, diketahui I sama dengan 0,001 kg meter persegi dan omega sama dengan 50 radian per second. Ditanya L atau momentum sudut. L sama dengan I kali omega sama dengan 0,001 kali 50 sama dengan 0,05 kg meter persegi per second. Jawaban yang tepat adalah option yang A. Soal nomor 2. Sebuah tongkat homogen memiliki panjang 300 cm dan massa 3,5 kg. Batang tersebut diputar dengan salah satu ujungnya. Momen inersia putaran tongkat itu sebesar titik-titik kilogram meter persegi. Penjelasan, diketahui I sama dengan 300 cm atau 3 meter, M sama dengan 3,5 kg. Ditanya I. Untuk batang di ujung, I sama dengan sepertiga ml kuadrat sama dengan sepertiga kali 3,5 kali 3 kuadrat, didapatkan nilai 10,5 kg meter persegi. Jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Soal nomor 3. Sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg meter persegi dan kecepatan sudut awal 5 radian per second. Agar benda berhenti dalam waktu 2,5 second, momen G yang harus dikerjakan sebesar titik-titik Newton meter. Penjelasan, I sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg meter persegi, omega 0 sama dengan 5 radian per second, omega T sama dengan 0 radian per second karena dia berhenti, dan T sama dengan 2,5 second. Ditanya tau. Tau sama dengan I kali alfa. Sama dengan I kali omega 0 per T, didapatkan nilai 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 5 per 2,5. Hasil akhirnya 0,005 Newton meter. Jawaban tepat adalah option yang C. Soal nomor 4. Untuk membuka tutup drum pada sudut
Theta sama dengan 30 derajat dengan minimal momen gaya 1000 Nm dan lengan linggih sepanjang 1 meter. Besar gaya yang harus diberikan adalah titik-titik. Penjelasan: diketahui Theta sama dengan 30 derajat, Tau sama dengan 1000 Nm, dan L sama dengan 1 meter. Ditanya F. Kita masukkan persamaan. Tau sama dengan FL sin theta. F sama dengan tau dibagi I kali sin theta sama dengan 1000 dibagi 1 kali setengah sama dengan 2000 Newton. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Soal nomor 5. Turbin yang berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per second mendapat percepatan sudut 5 radian per second kuadrat. Kecepatan sudut setelah 100 detik adalah titik-titik radian per second. Penjelasan: omega 0 sama dengan 20 radian per second, alfa sama dengan 5 radian per second kuadrat, dan T sama dengan 100 second. Ditanya omega T. Omega T sama dengan omega plus alfa kali T sama dengan 20 ditambah 5 kali 100 didapatkan hasil 520 radian per second. Opsi yang tepat adalah opsi yang B. Soal nomor 6. Percepatan sudut suatu katrol adalah 100 radian per second kuadrat dan jari-jari katrol tersebut 10 cm. Percepatan linear katrol tersebut adalah titik-titik meter per second kuadrat. Penjelasan: diketahui alfa sama dengan 100 radian per second kuadrat, R sama dengan 100 cm atau 0,1 meter. Ditanya A. A sama dengan alfa kali R. Kita masukkan 100 kali 0,1 didapat nilai 10 meter per second kuadrat. Opsi yang tepat adalah yang E. Maaf, untuk yang nomor 6 itu ada kekeliruan. Opsi yang tepat adalah jawaban yang A. Harusnya 10 meter per second kuadrat. Soal nomor 7. Benda berputar pada porosnya atau sumbu disebut titik-titik. Lihat definisi benda berotasi. Jadi benda berputar pada porosnya disebut benda yang berotasi. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Soal nomor 8. Bila sebuah benda berpindah tempat pada bidang datar sejauh 5 meter, maka benda tersebut mengalami gerak titik-titik. Lihat definisi dari benda bertranslasi. Jawaban tepat adalah benda yang bertranslasi, yaitu jawaban yang C. Soal nomor 9. Gerinda berputar dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg meter persegi dan kecepatan sudut 5 radian per second. Agar gerinda berhenti dalam waktu 2,5 second, maka besar torka yang diberikan sebesar titik-titik Newton meter. Penjelasan: diketahui sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 kg meter persegi, omega sama dengan 5 radian per second, dan T sama dengan 2,5 second. Ditanya tau, tau sama dengan I kali alfa, sama dengan I kali omega per T, sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali 5 dibagi 2,5 didapatkan hasil 5 kali 10 pangkat min 3 Newton meter, yaitu opsi yang tepat, opsi yang C. Soal terakhir pada materi dinamika rotasi. Dua butir kelereng homogen menuruni bidang miring. Kelereng A lebih licin daripada kelereng B. Jika kelereng A meluncur sedang kelereng B menggelinding, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Penjelasan:
Kelereng A melakukan gerak translasi, sedangkan kelereng B melakukan gerak translasi dan rotasi, yaitu menggelinding. Sehingga EKB sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Jadi jawaban tepat adalah jawaban yang C. Kelereng B tiba di dasar dengan energi kinetik yang lebih besar. Kita lanjutkan materi terakhir, pembahasan soal tentang soliditas bahan. Pilihlah jawaban yang paling tepat soal yang pertama. Pertambahan panjang suatu bekas karena diberi gaya adalah titik-titik. Penjelasan lihat definisi dari hukum Hooke. F sama dengan K kali X. Jawaban tepat untuk soal nomor 1 yaitu yang C, sebanding dengan gaya tarik. Soal nomor 2, jika suatu benda ditarik oleh gaya dan pada keadaan tertentu setelah gaya dilepas tidak kembali ke bentuk semula disebut batas titik-titik. Lihat sifat benda plastis. Jadi soal nomor 2 jawabannya tepat adalah yang D. Yaitu batas elastis. Soal nomor 3. Sebuah benda disebut elastis jika titik-titik. Penjelasan lihat definisi dari benda elastis. Soal nomor 3, jawaban yang tepat yaitu opsi yang B. Setelah mendapat gaya luar akan bertambah panjang dan setelah gaya dilepas kembali ke bentuk semula. Itu definisi dari benda elastis. Soal nomor 4. Panjang sebuah bekas yang digantungkan vertikal ada 15 cm. Jika direnggangkan dengan gaya 0,5 Newton, panjang bekas menjadi 27 cm. Pertambahan panjang bekas jika ditarik dengan gaya 0,6 Newton adalah titik-titik cm. Penjelasan soal nomor 4 diketahui sama dengan 0,5 Newton, X0 sama dengan 15 cm, XT sama dengan 27 cm. X1 sama dengan 27 kurang 15 sama dengan 12 cm. F2 diketahui 0,6 Newton, ditanya X2. Kita masukkan rumus hukum Hooke, F sama dengan K kali X. F2 kali X1 sama dengan F1 kali X2, sehingga X2 sama dengan 0,6 kali 12 dibagi 0,5 didapatkan hasil 14,4 cm. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C. Soal nomor 5, perbandingan antara stres dan strain disebut titik-titik. Lihat penjelasan dari definisi modulus elastisitas. Soal nomor 5 jawaban tepat adalah C, yaitu modulus elastisitas, yaitu perbandingan antara stres dan strain. Soal nomor 6. Sebuah bekas panjangnya mula-mula 18 cm. Setelah diberi gaya, panjangnya menjadi 20 cm. Besarnya regangan bekas adalah titik-titik. Penjelasan, X0 sama dengan 18 cm, XT sama dengan 20 cm. Regangan atau epsilon sama dengan XT min X0 per X0 sama dengan 20 min 18 per 18 sama dengan 2 per 18 sama dengan 0,11. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Dua buah bekas berkonstanta 40 Newton per meter dan 60 Newton per meter disusun paralel. Pada susunan bekas tersebut digantung beban 80 Newton, maka pertambahan panjang bekas adalah titik-titik cm. Penjelasan, K1 sama dengan 40 Newton per meter dan K2 60 Newton per meter. F atau W sama dengan 80 Newton, ditanya X. X sama dengan F per Kp atau konstanta bekas yang disusun paralel. Sama dengan 80 dibagi 40 plus 60 sama dengan 0,8 meter atau 80
cm. Jawaban yang tepat soal nomor 7 adalah opsi yang A. Soal nomor 8, sebuah gaya sebesar 40 Newton dapat merenggangkan pegas sepanjang 8 cm. Maka besar usaha yang diperlukan untuk merenggangkan pegas sepanjang 16 cm adalah titik-titik joule. Penjelasan F1 sama dengan 40 Newton, X1 sama dengan 8 cm, dan X2 sama dengan 16 cm. Ditanya W. EP sama dengan W sama dengan setengah kali F kali X. F2 kali X1 sama dengan F1 kali X2, sehingga didapatkan F2 sama dengan 40 kali 16 dibagi 8 sama dengan 80 Newton. Kita masukkan W sama dengan setengah F kali X sama dengan setengah kali 80 dikali 0,16 sama dengan 0,4 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Soal nomor 9. Dua buah pegas mempunyai konstanta masing-masing 80 Newton per meter dan 60 Newton per meter disusun seri. Jika susunan pegas digantungi beban 12 Newton, besar energi potensial adalah titik-titik Joule. Penjelasan diketahui K1 80 Newton per meter, K2 60 Newton per meter, F atau W sama dengan 12 Newton. Ditanya EP. Susunan pegas seri sama dengan K1 kali K2 dibagi K1 ditambah K2 sama dengan 80 kali 60 dibagi 80 ditambah 60 sama dengan 4.800 dibagi 140 sama dengan 240 per 7 Newton per meter. X sama dengan F per KS sama dengan 12 dibagi 240 per 7 sama dengan 7 per 20 meter. Kita masukkan EP sama dengan setengah KX kuadrat sama dengan setengah kali 240 per 7 dikali 7 per 20 kuadrat. Didapatkan nilai 2,1 Joule. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor 9 adalah opsi yang A. Soal terakhir, soal nomor 10. Selai kawat ditarik dengan gaya 80 Newton. Kawat bertambah panjang 0,4 meter. Besarnya konstanta gaya kawat adalah titik-titik Newton per meter. Penjelasan F sama dengan 80 Newton, X sama dengan 0,4 meter. Ditanya K. K sama dengan F per X sama dengan 80 per 0,4. Didapatkan hasil 200 Newton per meter. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor 10 opsi yang B. Sekian penjelasan tentang 3 materi langsung, yaitu impuls momentum, dinamika rotasi, dan elastisitas bahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.